Indonesia melanjutkan eksistensinya dalam forum internasional. Setelah sukses memegang presidensi G20 pada tahun lalu, di tahun 2023 ini Indonesia kembali dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN guna menemukan solusi bersama dari berbagai tantangan global khususnya di kawasan. Tapi, tahukah sobat, sebelumnya Indonesia juga pernah dipercaya sebagai ketua ASEAN sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1976, 1996, 2003, dan tahun 2011. Sebagaimana keketuaan Indonesia kala itu yang sukses menghasilkan capaian-capaian untuk mendorong kemajuan ASEAN, tahun ini Indonesia juga membawa beberapa gagasan demi kepentingan kawasan. Seperti halnya presidensi Indonesia pada G20 tahun lalu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk berkontribusi pada keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan. Keketuaan Indonesia di ASEAN dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023 dengan mengusung semangat ASEAN Matters Epicentrum of Growth, di mana semangat ini merupakan perwujudan keinginan Indonesia dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta motor perdamaian maupun kesejahteraan bagi kawasan dan dunia. ASEAN, especially Indonesia, showing the world that to support the economic recovery, the structural reform is very important, which is to include promoting trade and investment, digitalization, financial sector, climate change, food insecurity, as well as also downstreaming of many aspects. Beberapa rangkaian pertemuan pun telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dimulai dengan ASEAN Plus 3 Task Force Meeting dan dilanjutkan dengan rangkaian ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting Working Group atau AFCD-MWG pada Februari lalu. Jalur keuangan pada keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengedepankan 3 pilar strategis. Pertama, recovery rebuilding dengan penguatan kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, digital economy melalui akselerasi ekonomi digital untuk penguatan konektivitas pembayaran di kawasan. Contohnya, pengembangan regional payment connectivity. Dan ketiga, sustainability terkait transisi ekonomi berkelanjutan untuk mendorong instrumen keuangan hijau. Salah satunya, Roadmap Implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs. Ketiga pilar ini akan difokuskan pada kesiapan kesehatan, infrastruktur keuangan, perpajakan internasional, digitalisasi finansial yang inklusif untuk UMKM, dan juga keuangan berkelanjutan. Harapannya, kelima agenda ini dapat memperkuat kerjasama dan integrasi keuangan ASEAN di dalam Blueprint 2025 dan membantu Asia Tenggara dalam merespon tantangan global dan memastikan pemulihan ekonomi bersama. Untuk itu, yuk sama-sama kita dukung keketuaan Indonesia dalam memimpin arsitektur kawasan ASEAN agar dapat memberi manfaat konkret bagi masyarakat regional dan global.